Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini.
Kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Berkati dari tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena banyak hal yang diperbuat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Rancangan indah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari kita mengatakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berkatakan dengan cukup banyak hal yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita dengan kita mau melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, yes. Buat kasih setiamu di dalam
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, kasih-Mu melimpah. Haleluya Yesus, glory, 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 glory Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau baik Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Allah yang kami tinggikan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, syukur Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, kekuatan kami, Engkau kota perlindungan kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, inilah ucapan syukur kami Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Kami bersungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Bapa. Urapi hati kami Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Terlebih Engkau juga urapi hamba-Mu Bapa yang akan melakukan firman. Berkati dari tempat yang mati Tuhan Yesus. Mari kita mau naikkan pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan akan kebenaran-Mu, kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada bersama-sama menikmati ibadah di ibadah minggu kedua bulan Juni ini. Kami sungguh percaya ini juga oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali di minggu kedua. Kita akan terus dengan tema besar yang sama, Trust and Obey, di tahun 2020 ini. Hari ini kita akan belajar di bagian yang pertama dengan tema bulan ini adalah keagungan Kristus. Akan belajar hari ini secara khusus keagungan perintahnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita seringkali mendengar satu perintah pergi gitu ya, atau mungkin kesini, keras banget ya. Tapi kalau kita belajar ada satu perintah yang sama-sama perintah, tetapi hanya ditambahin saja dengan akhiran lah, pergilah, kemarilah gitu ya. Sama ketika perintah 10 perintah waktu zaman perjanjian lama disebutkan dengan jangan. Kalau apa yang dilakukan oleh Kristus ketika dia memerintahkan, dia katakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bahkan kalau kita belajar pengajaran pertama dengan kata makarios, berbahagialah orang. Padahal sebenarnya juga akan ada pertentangan, yang berbahagia yang melakukan firman, berarti yang tidak berbahagia adalah yang tidak melakukan firman. Nah, hari ini kita akan belajar perintah-perintah Tuhan itu begitu luar biasa, tidak begitu keras menyampaikannya, tetapi adalah satu hal yang begitu luar biasa bagi kita. Saudara perhatikan keagungan perintah Kristus ini, kita akan belajar dari Matius 11 ayat yang ke-27 sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang yang bisa mengenal Bapa, mengenal anak adalah orang yang kepadanya anak itu menyatakannya. Karena kita mengenal, maka tentu ketika Tuhan Kristus itu memerintahkan kepada kita, kita tahu betul siapa yang memberikan perintah, kita tahu betul siapa yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita, maka kita percaya betul bahwa perintahnya itu pasti ya dan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar satu syair lagu mengatakan, aku mengenalmu secara pribadi. Dengan apa kita mengenal? Dengan Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Kita juga sering mendengar firman yang mengatakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau firman tinggal di dalam hidup kita, maka kita mengenal firman itu, menikmati firman itu, dan kita akan berjalan dengan firman itu. Ketika menyanyikan atau mengenal dan memahami firman itu, maka sebagaimana nyanyian tadi mengungkapkan sebagai pengenalan akan Tuhan, maka akibatnya kita pun tahu bahwa Tuhan pasti mengetahui rencananya untuk kita, dan kita juga mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengenal perintahnya, orang yang tahu betul perintah Tuhan, saudara perhatikan di sini, akan berdampak kepada keteguhan seseorang di dalam menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Karena kita kenal Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, secara otomatis itu dampaknya kita tidak akan goyah. Kita tetap teguh di dalam iman. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar tahu, tetapi betul-betul mengenal Tuhan yang disembahnya.
Kalau sekedar tahu, oh saya tahu dia, tetapi begitu bertemu itu pasti akan segan juga. Pasti juga akan kaku juga. Kenapa? Karena sekedar tahu. Suatu kali saya ada teman kata, kalau saya kenal dia, begitu bertemu dengan orangnya, dia nggak ngerti ternyata. Dia hanya tahu tapi belum mengenal secara pribadi, sehingga memulai perkataan pun kaku. Bagaimana mengerti karakternya, bagaimana mengerti apa sifat-sifatnya ketika dia tidak mengenal. Demikian juga di dalam hidup kita, termasuk juga ketika kita menyikapi firman Tuhan, menyikapi perintah Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin menikmati perintah Tuhan, dan tidak akan pernah mengalami bahwa aduh perintahnya itu berat banget loh Pak, sulit firman itu Pak, sulit melakukan firman itu. Banyak orang mengatakan betapa susahnya berjuang untuk keluar dari dosa, betapa susahnya orang untuk mengendalikan hidupnya. Kenapa? Karena dia belum mengenal secara pribadi. Kalau orang udah mengenal secara pribadi, maka yang menuntun membuat kita mampu itu Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Kalau berjuang dengan kekuatannya kita sendiri, apa bedanya yang dilakukan oleh orang-orang Israel di dalam perjanjian lama? Dia berjuang dengan syarat-syarat yang begitu ketat, tetapi kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Tetapi dengan hukum Taurat kita mengenal dosa. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjuang untuk hidup benar tanpa kita tinggal di dalam kebenaran itu. Kita tidak akan pernah bisa mampu untuk betul-betul menikmati perintah Tuhan tanpa kita mengasihi firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara mungkin berat Pak, tidak. Firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan, bukan kasih Allah kepada kita, karena itu sudah dikerjakan. Dia sudah melakukannya dengan berbagai tantangan, mulai dari pencobaan di padang gurun terus sampai murid-muridnya juga mengkhianati dia, tetapi Yesus tetap konsisten di dalam komitmennya untuk melakukan perintah Bapaknya menebus dosa manusia. Nah, yang termasalahnya adalah kasih kita kepada Bapa. Apakah kasih Philea, apakah kasih Eros, atau kasih agape? Makanya kata firman Tuhan, bab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan katakan itu, perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kasih. Orang yang mengasihi, makanya sering katakan jalan kan gunung kan kudaki, laut ku seberangi, jauh pun tidak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ada kasih, karena ada cinta, karena ada betul-betul mengasihi. Kasih agape tentunya, kasih meskipun. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Alkitab itu syarat dengan perintah. Syarat itu banyak ya, banyak dengan perintah Tuhan. Dari mulai ada 10 perintah Tuhan dan perintah-perintah lainnya yang jelas dan tegas diberikan kepada umatnya, yang membuat kita bisa kemudian bisa menikmati perintah Tuhan itu apa? Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati perintah Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang terkandung di dalam perintah itu. Kenapa orang berat melakukannya? Karena dia tidak tahu betul apa yang terkandung di dalam perintah itu. Dia tidak pernah memerintahkan tanpa mengandung janji di belakangnya. Jika kamu ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Sampai kata Tuhan, berbahagialah orang. Selalu begitu, tapi kan di dalamnya begini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka akibatnya apa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya mengalir merambat, yang tidak pernah layu daunnya, berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi lebih, dia akan seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh pondasinya. Waktu badai, waktu banjir, waktu angin melanda, maka bangunan itu akan kokoh berdiri. Saudara perhatikan di sini. Untuk itu kita mau belajar hari ini, apa sih yang membuat kita bisa menikmati perintah Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa di dalam setiap perintah Tuhan itu terdapat kemampuan umatnya untuk melakukannya. Perhatikan, di dalam setiap perintah itu Tuhan tidak pernah memerintahkan melebihi kemampuan kita. Dia tahu betul standar kita. Kenapa? Karena dia tetap bersama dengan kita. Firman Tuhan menyebutkan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-30, berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Kembalikan, dia kasih beban, kasih perintah, tetapi tidak berjalan sendiri. Kalau istilahnya cook itu kan untuk sapi, maka ketika dipasang itu untuk membaca. Kita mungkin tidak mampu, tetapi yang satu ini kan akan membimbing, menopang, sehingga kita juga mampu. Maka katakan, cook yang kupasang itu enak. Cuma kita kadang menganggapnya bukan dari enaknya, dari sisi pandangan kita. Berat ya, ibadah online, wah enak awalnya, tapi lama-lama berat juga ya. Kenapa? Karena mungkin ada kesibukan lain yang kemudian tidak bisa kita mengikutinya. Banyak alasan. Dulu pengen, rindu ya ibadah bersama. Begitu ibadah bersama, waduh ini lagi. Kita sekarang sedang berdoa supaya minggu pertama di awal bulan depan atau minggu pertama bulan Juli, semua gereja-gereja kita akan belajar untuk memulai dengan SOP yang dengan protap yang sudah ditetapkan. Tetapi kan tidak begitu saja, ayo kita sekarang ibadah. Ada satu peraturan yang harus dilakukan. Nah saudara perhatikan, di dalam setiap perintah yang harus kita sadari adalah bahwa pasti Tuhan memberikan kemampuan. Yang kedua, saudara, di dalam setiap perintah itu pasti ada berkat. Di dalam setiap perintah itu pasti ada berkat. Ketika Yesus berkata kepada pelayan perjamuan kawin di Kana waktu itu, saudara perhatikan, bukan kepada timnya, kepada pelayannya. Ketika ibunya bilang, Maria bilang, mereka kehabisan anggur. Apa yang bisa aku lakukan? Waktuku belum tiba. Tapi suatu kali dia bilang, isi tempayan itu penuh dengan air. Saudara perhatikan, tempayan diisi dengan air, tetapi kemudian cedok itu. Perhatikan, ketaatan terhadap perintah Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal, Alkitab bilang, maka pelayan itu kemudian mencedok air itu, dibawa ke pemimpin pelayan, maka air itu berubah menjadi anggur. Sama ketika lihat mayat Lazarus yang sudah dikubur 4 hari dan sudah berbau busuk, kata mereka, sudah dimeteraikan, ditutup, dan orang katakan tidak mungkin, sudah bau, tidak bisa, sudah bangkrut, sudah tidak bisa bangkit lagi. Ini kan stigma atau stempel yang diberikan, udah bangkrut, sudah gak bisa, sudah ini, terus begitu. Saudara, tapi Yesus katakan, buka pintu kuburnya. Begitu dibuka, yang tercium apa? Bau dari dalam. Tetapi itu syarat untuk bisa Lazarus bangkit itu adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Begitu dibuka, maka firman berikutnya mengatakan Lazarus keluar. Ketika janda yang tidak punya apa-apa itu dan hanya tinggal tepung sedikit saja, saudara perhatikan kata Elia, katakan silakan engkau membuat roti, tetapi tolong buatkan dulu buat aku. Dan dia kemudian membuatnya buat Elia. Alkitab berkata, maka sampai panen berikutnya tepung di dalam tempayan itu tidak pernah habis. Ketika janda nabi yang punya hutangnya cukup banyak, dia juga sama pinjam tempayan-tempayan, jangan terlalu sedikit, itu berarti harus banyak. Lalu masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tuangkan minyak yang ada di buli-buli yang kecil itu. Tidak masuk akal, tetapi itu perintah Tuhan, taat saja. Trust and obey, percaya dan taat. Maka firman Tuhan mengatakan minyak dalam buli-buli yang kecil itu tidak pernah berhenti mengalir, sampai salah satu dari anaknya berkata, sudah habis penuh semua, maka minyak itu berhenti. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itu hari ini kita secara khusus akan belajar di dalam firman Tuhan bagaimana kita menikmati firman Tuhan dan bagaimana kita melihat keagungan perintah Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan ada keagungan yang pertama adalah marilah kepadaku. Saudara perhatikan, bukan mari kita, tapi marilah kepadaku. Ini perintah yang begitu lembut tetapi mengandung kuasa yang begitu luar biasa. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Jadi perintah pasti memberikan janji kita akan mampu melakukannya. Yang kedua, perintah itu pasti mengandung janji berkat di dalamnya. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, ayo datang kepada Tuhan. Cuma masalahnya yang letih, lesu, dan berbeban berat biasanya alasannya lebih banyak lagi untuk tidak datang kepada Tuhan. Kenapa? Ya, kita sudah mengkhotbahkan, sudah belajar alasan untuk tidak ke gereja. Dari 22 alasan yang pokok kemudian berkembang menjadi 50 alasan untuk tidak ke gereja. Saudara yang hari ini mendengar kita ikut ibadah, coba ingat-ingat kembali kira-kira alasan tidak ke gereja apa? Yang biasa kita dengar, sakit, punya anak, ada tamu, panen, ambil kayu, mungkin begitu banyaknya. Ya saudara perhatikan, piknik, lihat jatilan, apalagi alasan dia gereja ya, tandur, nanam padi. Nah saudara, padahal kata Tuhan, ya mari kepadaku. Yang siapa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang siapa dalam hidup ini yang tidak punya beban sih? Siapa dalam hidup ini yang tidak punya pergumulan? Siapa dalam hidup ini yang tidak punya beban permasalahan? Siapa dalam hidup ini yang tidak membutuhkan doa kepada Tuhan? Kata Tuhan, ayo datang kepadaku. Dan berkatnya katakan, aku akan memberikan kelegaan. Banyak orang mau kelegaannya, tapi tidak mau datangnya. Nah saudara, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebenarnya itu membuktikan kasihnya, bahwa janji Tuhan itu memang digenapi. Demikian juga ketika ajakan Tuhan itu merupakan perintah yang begitu luar biasa loh. Datang kepada Tuhan. Lalu kemudian disampaikan dalam bentuk ajakan, namun bukan untuk kepentingan Tuhan. Biasanya, ayo datang ke sini yuk, ngapain? Tolong dong, saya bantuin ini. Itu biasa gitu ya, kayak kemarin kan, Mas Ardi bisa ke rumah nggak? Bisa bah, ngapain? Tolong bantuin dong, angkat deh. Itu kan untuk kepentingan saya, sudah mudah untuk kepentingan saya. Kalau Yesus enggak, ayo datang kepadaku yang letih lesu. Kamu letih lesu? Iya, ayo datang. Kamu letih lesu? Iya, kamu berbeban berat? Ayo datang. Habis itu ngapain? Saya beri kelegaan, saya beri jawaban, saya beri pertolongan. Karena memang kita mah gak mampu apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan yang luar biasa. Makanya kita datang kepada Tuhan yang luar biasa. Nah saudara perhatikan, sebab siapakah manusia yang tidak punya pergumulan? Siapakah manusia yang tidak mendambakan kedamaian dan pemeliharaan di dalam hidupnya? Nah, untuk damai, saudara perhatikan, maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita membutuhkan satu hal, ada harapan. Ketika Tuhan katakan marilah kepadaku, ada harapan. Kenapa? Yang pertama, kita membutuhkan damai dalam hidup ini. Dan damai yang sejati hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama atau tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang punya damai, tapi kadang-kadang damainya tidak datang atau tidak datang dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Damainya kita sandarkan kepada hal-hal duniawi. Ayam kalau udah punya uang, wah rasanya senyumnya tergantung oleh tebal tipisnya isi dompetnya. Kemudian di rumah ramah baiknya tergantung dari betapa cadangan keuangannya, cadangan persediaannya. Demikian juga kepercayaan dirinya, jalannya saja kita tergantung. Kalau udah bajunya bagus, harumnya luar biasa, minyak wanginya, maka langkahnya tegap gitu ya. Saudara, kadang orang kan begitu, bukan tergantung dari siapa kita, tapi tergantung dari siapa kita di hadapan Tuhan, tapi tergantung dari apa yang kita milikinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih, maka banyak orang yang menyadarkan begitu kendaraannya lebih hebat, semuanya lebih ini, baru kita wah pede sekarang, percaya diri sekarang. Padahal katakan damai sejahtera yang dunia berikan itu tidak seperti yang aku berikan. Buktinya apa? Begitu ini lepas sedikit saja, kedamaiannya hilang. Yang kedua, kenapa kita harus datang kepada Tuhan, memenuhi panggilan marilah kepadaku? Kata Tuhan tadi untuk mendapatkan kelegaan. Lega itu apa sih? Saya membutuhkan untuk membayar SPP. Aduh, sampai hari ini belum ada. Tuhan berdoa Tuhan kasih berkat, lega rasanya.
Kita dalam pergumulan karena sakit penyakit, sudah banyak dokter, tiba-tiba mungkin kita dengan sepele saja kita mendapatkan kesembuhan, lega rasanya. Saudara, kita lapar, ada yang memberi berkat makanan, lega rasanya. Kita di jalan pergumulan, satu kali saya di jalan bannya pecah gitu, saudara, tapi tiba-tiba ada orang datang dan mau menolong, membongkarkan, dibawa ke tukang tambal ban, lega rasanya. Maka tadi pujian katakan pertolonganmu begitu ajaib. Nah, itulah kelegaan. Yang berikutnya untuk apa? Yohanes 10 ayat 10 katakan untuk kecukupan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kita memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kecukupan dengan kelimpahan berbeda loh ya. Seringkali orang kelihatannya secara materi melimpah tetapi tidak pernah merasa cukup. Tetapi orang yang hidupnya kecukupan, dia akan merasa bahwa hidupnya itu melimpah. Walaupun mungkin menurut orang itu belum, alah segitu kok sudah melimpah. Tapi bagi orang yang hidupnya merasa cukup, seberapapun akan dirasa melimpah. Maka orang kaya, orang yang diberkati itu cirinya, ukurannya apa? Ukurannya adalah ketika orang itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang yang diberi banyak gak bisa bersyukur, malah cuma segini. Apalagi ketika kita tahu sebelahnya diberi lebih banyak. Aku cuma segini, dia banyak, sudah dapat loh. Tapi kadang-kadang kita gak bisa menikmati kelimpahan itu. Kenapa? Karena melihat yang lain diberi lebih banyak, dapat lebih banyak, kita gak bisa mensyukurinya. Nah, orang yang cukup itu adalah orang yang bisa mencukupi, mensyukuri apa yang diberikannya. Dan itu yang membuat kita berkelimpahan. Itu yang membuat kita bisa hadir. Kalau kita coba bayangkan, mau lockdown, kita kayak apa rasanya? Aduh, bagaimana nanti ya? Tapi ternyata kita sudah 3 bulan ini sudah berjalan. Kita cukup kan? Kita bisa hidup juga, kita sehat juga, dan kita bisa diberkati juga. Saudara perhatikan, banyak orang kan berbeda. Nah, saudara, yang keempat, untuk apa kita datang kepada Tuhan? Memenuhi panggilan Tuhan. Marilah kepadaku, perintahnya pertama. Yang keempat, untuk menikmati pemeliharaannya. Bukan hanya cukup, tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya cukup, tapi dipelihara. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan, dipelihara. Kenapa? Tahu betul. Di rumah saya punya burung. Walaupun kata orang, seperti burung dalam sangkar ya, saudara. Tapi kalau kita melihat burung itu tidak pernah bingung kok. Kenapa? Begitu pagi bangun saya udah ginikan kurungannya. Airnya masih ada, ya sudah, dipelihara. Makanannya dicarikan. Walaupun dia tidak pernah ngomong minum, tidak pernah. Tapi dia tetap pelihara. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan tahu betul. Dia pernah menjadi manusia. Dia tinggal sebagai manusia. Maka dia tahu betul semua kebutuhan manusia. Yang terpenting adalah syaratnya datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk keluar menemukan padang rumput. Kenapa? Karena dipelihara oleh Tuhan. Perintah yang kedua, belajarlah daripadaku. Bukan belajar kepadaku saja loh, belajarlah daripadaku. Kenapa? Karena Yesus itulah teladan iman kita ketika di dunia. Yesus itulah teladan hidup kita. Dan kita belajar kepada Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan, hendaklah kita harus memiliki pikiran yang sama seperti pikiran yang dimiliki oleh Kristus, yang adalah Allah tidak mempertahankan kedudukannya, tetapi dia sudah melakukan kenosis, mengambil rupa manusia, tinggal sebagai manusia, sebagai hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib. Tetapi untuk ketaatan itulah kemudian dia ditinggikan, diberi nama di atas segala nama. Banyak orang rindu menikmati promosi, banyak orang rindu diberkati, banyak orang rindu usahanya berkembang, semuanya pengen berkembang, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Promosi dengan kekuatannya sendiri. Yes, kita diberikan kemampuan untuk berpikir, tapi kita juga harus tahu firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
Jerih lelah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Kehebatan, kekuatan kita terbatas. Sekali waktu kita pasti membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kemana? Belajar daripada Tuhan. Yesus itu ditinggikan, diberikan nama dari atas segala nama karena dia trust and obey, betul-betul mempercayakan kepada Bapaknya. Berapa banyak orang yang gengsinya terlalu tinggi, membuat dia tidak bisa diberkati. Kenapa? Tidak bisa damai. Belajar daripadaku. Firman Tuhan menyebutkan dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu adalah konsisten. Dia tidak pernah tergoyahkan. Rendah hati. Berapa banyak orang sekarang bukan rendah hati tetapi tinggi hati, selalu ingin lebih dari yang lain. Kompetisinya terus harus ingin. Capek sampai kapan? Makanya suatu kali ada orang bertanya, "Pak, bagaimana caranya supaya garis kita lebih panjang dari garis yang lain?" Ada anak yang katakan, "Ya Pak, anaknya gini, potong aja garis gini, dihapuskan, beres." Itu kita biasanya begitu. Tapi kata pelatihnya bilang, "Tidak, panjangkan garismu, maka garismu akan lebih panjang." Dan kata Tuhan juga kan begitu. Kalau ada orang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah engkau 2 mil. Kita harus lebih dari yang lain. Kenapa? Bukan karena kita hebat. Sepanjang hidup kita ini belajar. Kita semua belajar. Dari mulai belajar bicara, belajar berjalan, belajar terus belajar. Sampai akhirnya udah tua, belajar menyesuaikan hidup lagi. Nah saudara, berbagai jenjang pendidikan dengan berbagai jurusan sudah disiapkan keahlian, sehingga agar manusia memiliki kepastian di dalam kehidupan ini. Sampai-sampai istilah sekarang corona aja kan macam-macam. Bagi orang sosial maka social distancing katanya. Bagi orang-orang yang ilmu pasti IPA, fisika, mungkin dia belajarnya adalah physical distancing. Kalau STM, orang-orang teknik, dia akan bilang technical. Maka ada caranya walaupun dekat tetapi tidak ketularan. Permasalahannya, benarkah tingginya tingkat pendidikan menghasilkan kehidupan yang penuh damai sejahtera? Benarkah tingginya tingkat pendidikan menjamin bahwa dia akan lebih sukses daripada yang tidak berpendidikan? Tidak menjamin. Tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan untuk mendapatkan tingkat kehidupan sempurna dunia dan akhirat. Karena kita ini kan dari dunia. Di dunia ini cuma berapa ki? Kata orang Jawa hanya mampir ngombe saja kok. Ya, yang cocok adalah belajar kepada Tuhan sehingga pengenalan akan Allah akan menjadikan manusia menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kenapa kita harus belajar kepada Tuhan? Belajar dari Tuhan karena Ia guru. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Kita belajar dari Tuhan, dia dipanggilnya guru kok. Saudara, seringkali kita beranggapan menawarkan orang ikut Yesus dengan janji-janji begini. Padahal kalau ikut Tuhan, Tuhan bukan mencari petobat kok. Yesus mencari murid supaya mau diajar, dan setelah diajar lalu ngajar kepada orang lain. Yang kedua, kenapa kita harus belajar kepada Tuhan? Karena Ia rendah hati dan lemah lembut. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar kepada Tuhan? Karena di dalam tangannya ada hikmat. Kita membutuhkan hikmat. Perhatikan dalam Yakobus 1 ayat 5a berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah." Dia sumber hikmat. Bahkan Yesus itu adalah hikmat sendiri. Kata Tuhan, firman Allah mengatakan, dan Kristus itu sudah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat Kristus seperti Yesus. Yang ketiga, perintah yang ketiga, keagungan perintah yang ketiga adalah ikutlah aku. Saudara perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, kenapa kita ikut Tuhan? Karena punya visi. Kita ikut Tuhan, kita punya misi, akan kujadikan penjala manusia. Apakah kita akan dijadikan hamba Tuhan, jadikan pendeta semua, pelayan Tuhan? Tidak. Sebalas sesuatu yang kamu lakukan, kata Tuhan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Ketika kita diberkati, kata firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika tubuh kita diberkati, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu berarti tujuan kita ikut Tuhan, ikut Yesus, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan. Dan itu ketika hidup kita meninggikan Allah, Tuhan bilang kalau Yesus ditinggikan, maka Dia yang akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita seperti kota yang di atas bukit. Kenapa orang kalau sore lari ke Bukit Bintang di Piungan, ke Lembang mungkin di Bandung, di bukit-bukit yang lebih tinggi di malam hari? Kenapa? Karena ingin melihat satu keindahan dari dalam. Dan dia tahu betul tempat itu. Oh, itu tempatnya. Kita bangga, kita foto. Di mana ini? Oh, ada di sini. Sehingga kita, oh, saya pernah ke sana. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikut Yesus supaya kita juga menikmati. Kita mengikut Tuhan ada tujuan supaya kita itu sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga ketika menjadi pengikut Yesus dan kita bangga kepada Tuhan, menjadi orang Kristen. Karena kita tahu dan yakin bahwa kita tidak salah dalam kita milih siapa. Kita tidak salah di dalam memilih, maka orang bangga disebut Kristen. Kristen itu bukan hanya sekedar KTP. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Siapa sih pengikut Yesus? Tuhan tidak menjanjikan semuanya berjalan. Bahkan kata Tuhan, kau akan menderita oleh karena namaku. Tapi yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Selamat dari kata shalom. Semuanya kita diperlengkapi dan dicukupkan. Bagi yang sudah dewasa di dalam Tuhan, dasar pengiringan bukan kepada tujuan untuk pemenuhan dan berpusat kepada diri sendiri, tetapi bagaimana justru semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Inilah keagungan perintah Tuhan yang ketiga. Kenapa? Karena Ia tahu jalan. Kenapa kita ikut Yesus? Karena Ia tahu jalan. Karena Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya tahu, Dia sendiri jalannya. Jadi kalau kita ikut kebenaran, jalannya Yesus. Kalau kita ingin diberkati, jalannya juga Tuhan. Jalannya sudah pasti ke Malioboro itu jalannya ya lewat Kusumanegara, lewat ini jalan. Kalau ditanya mana jalannya, aduh nggak tahu, gue nggak ngerti. Berarti kan nggak ada jalan. Petunjuknya ada, kalau nggak ada jalan gimana? Karena ada terang pada jalan kita. Akulah terang dunia. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia tidak akan pernah tinggal di dalam kegelapan, kata Tuhan. Karena Ia mau memberikan yang harus kita kerjakan. Apa? Menjadi penjala manusia. Kita dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan yang keempat, kenapa kita mau ikut Tuhan atau kita keagungan perintah Tuhan? Perintah apa saja? Yang keempat, tinggal di dalam aku. Marilah kepadaku, kemudian belajarlah kepadaku, belajarlah daripadaku, ikutlah aku, dan yang keempat, tinggallah di dalam aku. Saudara perhatikan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan ayat 7, kalau firman kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ada janji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Di sini ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Lalu di bagian lain ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita meminta, maka permintaan kita akan digenapi. Kenapa? Karena doa, kata firman Tuhan, bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar. Doa orang benar adalah doa yang sudah menikmati pembenaran dari Tuhan oleh darah Yesus, sehingga membuat kita bisa tinggal. Ketika Yesus berkata tetelestai, maka tabir bait suci terbelah menjadi dua, sehingga kita berhak untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Saudara perhatikan perintah Tuhan yang disampaikan dalam bentuk ajakan, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, ikutlah aku, dan ditutup dengan kata panggilan perintah, tinggallah di dalam aku. Wow, ini suatu yang luar biasa. Puncak dari keagungan perintah Tuhan adalah tinggal di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Mephiboset dalam kegamangannya, ketakutannya, kekhawatirannya dipenuhi dengan prasangka, nggak ada kedamaian, dia pincang, dia sembunyi di mana-mana, dan dia dipanggil oleh Daud, dia sudah siap untuk dibunuh. Tapi begitu dia menyerahkan hidupnya, datang ke istana bertemu dengan Daud, apakah Daud membunuh Mephiboset? Tidak, malah kata Daud, engkau tetap tinggal di sini, makan sehidangan dengan aku, dan semua harta milik nenekmu
akan menjadi milikmu. Saya perhatikan, ini luar biasa. Kenapa? Dia tinggal. Dulu tinggalnya di mana? Di Lodebar. Tanah yang gersang. Tanah yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kegersangan. Tapi begitu dia tinggal, tidak mengubah pincangnya secara fisik. Tetapi waktu tinggal di dalam Tuhan, di rumah Daud waktu itu kayak apa? Damai pasti. Kenapa? Dicukupkan. Satu kebanggaan ketika kita menerima tawaran ini, mengandung janji dan jaminan yang luar biasa. Kenapa? Karena ia tahu, karena ia adalah batu karang yang kokoh. Tinggal dalam Tuhan, kita disalut oleh darah Yesus. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, karena ia dapat memelihara kehidupan kita. Mephibosheth itu begitu menikmati makan sehidangan dengan Daud, dengan raja. Bagaimana? Biasanya mungkin makannya seadanya, tapi sekarang mulai makan seada-adanya di situ. Saudara perhatikan, keagungan perintahnya membuat kita semakin mantap dan tidak tergoyahkan di dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Karena ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Trust and obey. Untuk itu, seperti apapun kondisi hidup kita, kembali kepada tema besar kita, trust and obey, tetap setia dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, sehingga kita semua yang ada di dalam Tuhan mengikuti ajakannya. Mari kepadaku, kemudian belajar daripadaku, ikut aku dan tinggal. Maka kemudian kita akan menikmati kegenapan dari setiap janji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena, mari sidang jemaat, kita sama-sama dimanapun hari ini kita berada, ungkapkan pujian ini. Hari ini ada oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, dengan iman, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, amin. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Ini pengakuan iman kami Tuhan, selamanya Kau hebat bagi kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak datang kepadamu. Tidak ada alasan kami untuk tidak belajar kepadamu. Tidak ada alasan kepada kami untuk tidak mengikut Tuhan. Karena puncak dari pengiringan Tuhan adalah ketika kami bisa tinggal di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, pimpin langkah kami, tuntun hidup kami, dan kuasai kami ronan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup di dalam kebenaran dan tinggal di dalam Tuhan.
Siapapun kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan segenap hidup kami, segenap keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam segenap kehidupan kami, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam kehidupan dan pergaulan. Kami percayakan semua kepada-Mu Tuhan. Sebab ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka sungguh kami percaya Tuhan pasti melimpahkan segalanya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba percayakan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Allah. Ketika Engkau ada dan mereka tinggal di dalam Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Dan kami mau melihat keagungan Tuhan. Demi keagungan Tuhan, keagungan Kristus dinyatakan di dalam hidup kami. Minggu ini kami belajar menikmati keagungan perintah-Nya. Biarlah bukan hanya sekedar kami belajar, tapi kami benar-benar melakukan perintah itu. Karena perintah itu tidak berat ketika kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Tuhan. Biarlah di new normal ini kami benar-benar semakin mempersiapkan diri kami, tapi bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan karya Roh Kudus. Biarlah kami tahu Tuhan, virus ini tidak akan habis dan tidak mati, tapi sungguh kami percaya perlindungan kuasa darah-Mu sempurna atas kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab kata firman Tuhan juga, kami tidak akan mati kalau rumah kami belum jadi. Kami sungguh percaya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami sekali lagi, berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau nikmati berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai yang sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berjumpa pada hari Selasa jam 19 malam, dan hari Rabu minggu yang akan datang kita akan melanjutkan keagungan Kristus bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau